Baik, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, saya sekarang sedang berada di taman yang asri, yang hijau. Tepatnya di belakang kantor Bupati Gianyar. Lama saya tidak ke sini, ternyata ada perubahan. Nah, mengapa saya ada berada di sini? Karena saya akan menjumpai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Gianyar, Ibu Surya Atnyani Mahasiatra, biasa dipanggil akrab dengan Ibu Surya. Nah, kita ingin mengetahui apa saja kegiatan beliau, apa yang sudah beliau lakukan, dan pencapaian-pencapaian apa yang dilakukan beliau selaku Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus juga Ketua Dekranasda Gianyar. Untuk itu, kita akan menghampiri beliau. Om Swastiastu. Apa kabar Bu Surya? Sehat selalu ya, Ibu? Waduh, sedang apa nih, Bu? Ya, ini kita sedang melihat taman ya. Ada Kontrol taman ya? Waduh, luar biasa. Kebetulan habis ada kegiatan, jadi kita kesini. Baik. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Surya. Nanti mohon izin ya, Bu. Mohon waktunya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol di suasana yang luar biasa, tempat yang asri ini, Bu ya. Kira-kira ada berkenan untuk waktunya. Oh Ibu iya. ya, baik. Mari kita ngobrol di sebelah sana. Baik, di sana ya, Bu ya? Iya. Oke. Ayo mari, Bu. Ayo, silakan. Baik, waduh, terima kasih banget loh, Bu. Matur suksma untuk waktunya bersama Kompas TV pada kesempatan Iya, kali ini. sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan, meskipun saya pikir masalah pandemi ya hanya di kantor tenang-tenang saja, ternyata kegiatannya justru malah lebih banyak. Nah, Iya. ini berarti menunjukkan bahwa imunitasnya baik, tapi pergerakan masyarakat tetap dijalankan gitu ya, Bu ya. Iya. Bergembira, saya lihat tadi, banyak sekali yang datang gitu kan. Sehat, Bu Surya? Ya, Sungkara sehat. Sehat selalu ya, Bu, Tetap ya? harus menjaga imunitas kita. Siap, baik. Biar terhindar dari COVID-19. Betul. Baik, nah saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Surya Atnyani Mahasiatra. Beliau selaku istri dari Bupati Gianyar, tetapi juga banyak jabatan sebetulnya. Kalau saya lihat, Ketua Tim Penggerak PKK Gianyar, Ketua Tim Dekranasda, ada tim-tim apa lagi ini, Bu ya? Luar biasa. Ada Bunda Paut juga. Bunda Paut juga, ini luar biasa. Dan saya melihat juga ini, selamat loh, Bu. Ternyata banyak penghargaan, banyak apresiasi yang diberikan oleh tidak cuma masyarakat, tapi juga lembaga-lembaga yang memperhatikan pergerakan-pergerakan di Gianyar. Saya kira ini sangat menginspirasi ya. Kebetulan juga nih, sekali lagi selamat Hari Ibu, Bu. Ini kebetulan kita Hari Ibu, ini tanggal 22 Desember. Ini nuansanya memang lagi-lagi ibu adalah seorang wanita. Ini peran wanita. Nah, ini memang pada kesempatan kali ini bintang tamu kita memang spesial ini ya. Bu Surya, saya ingin tahu sebetulnya, mungkin sedikit bicara. Bagaimana sih, Bu, terkait dengan kegiatan-kegiatan dari tim penggerak PKK Gianyar ya, yang kita tahu tadi saya sampaikan dari awal sangat luar biasa. Off the box-nya banyak sekali yang dilakukan aktivitas dan mendapat apresiasi. Tapi sebetulnya apa sih, Bu? Bagaimana sih, Bu, sekarang perkembangan dari tim penggerak PKK Ya. yang Gianyar ya, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih pertama kepada Mas yang telah sebagai moderator pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Sebelumnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang mana tadi disampaikan bahwa ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 kita tidak hanya tinggal diem, Betul. duduk di kantor saja, ya. Namun ternyata kita harus bertugas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, ini sengaja kami ajak Mas untuk kita duduk, datang, ya. Untuk ini kebetulan di tempat di ruang belakang, taman belakang, ini kantor Bupati Gianyar, Bupati Gianyar. ya, karena kini melihat hijau sekarang. Betul, asri Ya, sekali, luar asri. biasa. Ini betul-betul ditata oleh Sentuhan wanita ini, Bu. Bapak Bupati. Oh, lama Bupati. Iya, jadi beliau memang sangat peduli sekali dengan keren, lingkungan dan memang suka sekali dengan keadaan yang hijau itu. Iya. Oke, jadi kembali bahwa saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan juga sebagai istri Bupati yang mana secara ex officio memang menjadi Ketua Tim Penggerak PKK istri Bupati. Dan memang tidak hanya di PKK, banyak organisasi yang memang
memang menjadi ex officio-nya istri bupati. Oh, gitu. Jadi saya berpikir, oh ternyata istri bupati itu tidak hanya kita diam, duduk saja mendampingi kegiatan-kegiatan suami. Betul. Tidak, ternyata kita juga harus berkreasi. Kita harus berinovasi di dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah menjadi amanah kita. Gitu. Jadi dalam hal ini Ketua Dekranasda, Ketua YKI Cabang Gianyar, kemudian Bunda PAUD, Ketua Tim Penggerak PKK dan lain-lainnya juga. Nah itu dalam kita membagi waktu, nah ini juga kita harus proporsional. Jadi semua itu kita harus dapat kerjakan dengan maksimal, kita atur dan kita juga datangi turun ke masyarakat. Ini nggak ada komplain dari anak-anak atau justru dari Bapak Bupati sendiri ini keluar terus? Ini syukurnya kita ya. Karena apa? Karena kalau saya ini pengalaman cerita sedikit sebelum kita mengarah kepada kegiatan ya. Jadi pengalaman, memang saya mendampingi suami itu sudah hampir 20 tahun ya. 2024 ya. Iya. Jadi udah luar biasa lamanya, termasuk kelompok apa istilahnya ya, di Muspida itu paling lama kita. Jadi itu pengalaman-pengalaman, karena kita kalau belajar tidak hanya di teori saja, tetapi kita juga belajar dari pengalaman. Jadi ketika kita mendampingi suami harus siap lahir dan batin, ya kan. Kita sebagai seorang perempuan, satu kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, tetap melekat itu. Tetap harus melekat menjadi ibu rumah tangga. Kemudian melayani suami, kemudian mengasuh anak-anak, itu tetap juga kita harus lakukan. Di samping kita juga harus berkarir di karir kita masing-masing. Nah, sesuai dengan perjalanan waktu dari 2024, Bapak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, kemudian 2 periode, baru menjadi Wakil Bupati dan saat ini menjadi Bupati. Jadi kenapa saya berawal dari sana? Artinya itu sudah sebuah pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan. Karena di situ kita bisa belajar, kita bertemu dengan orang, ide-ide dari semua itu kita bisa lakukan. Jadi akhirnya membagi waktu itu sudah terkonsep, sudah dengan sendirinya. Tahu kapan saya dengan anak, kapan saya dengan keluarga, kapan dengan Bapak, kapan dengan memang harus mengemban tugas untuk ke masyarakat ya Bu ya. Iya, itu tidak mengabaikan salah satu tugas. Betul. Nah ini bisa menginspirasi juga loh, terutama untuk wanita-wanita muda ya, yang katanya berkarir akhirnya harus meninggalkan hakikatnya sebagai istri atau ibu gitu. Tidak juga, ternyata bisa. Nah ini contoh Ibu Surya. Oke Bu, nah kalau dengan tim penggerak PKK, giatnya apa aja sih Bu? Apa yang dilakukan kemarin ya? Baik, selama kurang lebih 3 tahun kepemimpinan Bapak sebagai Bupati, dalam hal ini saya juga melanjutkan daripada keberadaan Ketua Tim Penggerak PKK sebelumnya, dari 5 tahun kemarin sebelumnya, dan pada saat ini di 3 tahun kepemimpinan beliau. Jadi tetaplah kita melaksanakan tugas-tugas rutin, baik daripada kegiatan program pusat, provinsi, dan kabupaten. Di samping kita melaksanakan tugas-tugas rutin tersebut, kita juga memiliki inovasi dan kreativitas ya. Jadi di sana kita ada 10 program pokok PKK yang terbagi menjadi 4 pokja. Masing-masing sudah memiliki programnya. Nah, terkait dengan situasi yang terjadi pada saat ini adalah pandemi COVID-19, itu berada di pokja 4 di kesehatan. Betul. Kemudian apa-apa saja dalam situasi pandemi ini kan merupakan sebuah musibah pandemi yang luar biasa, dampaknya kita rasakan dari seluruh masyarakat. Nah, dalam hal ini kami dengan adanya anggaran di tahun 2020 yang sudah terencana secara matang, kemudian ada pandemi, akhirnya direfocusing. Nah, anggaran ini direfocusing. Nah, ketika direfocusing, kita pun harus berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menangani pandemi COVID. Artinya kita bersinergi dengan pemerintah, karena PKK ini adalah sebuah gerakan nasional dalam pembangunan dari bawah, yang pengelolanya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai mitra pemerintah di dalam pandemi ini? Satu, kita sudah ikut juga peduli memberikan bantuan paket sembako kepada kader-kader PKK. Kemudian kepada kader posyandu, ya, kepada ibu hamil. Ibu hamil juga. Iya, karena ibu hamil dalam situasi pandemi saat ini kan sangat rentan. Betul. Ya, kemarin ada himbauan dalam situasi pandemi COVID-19,
ditunda untuk tidak hamil. Nah sekarang ini kan yang sudah hamil nih. Ya, sehingga yang sudah hamil ini kami berikan pemberian makan tambahan melalui programnya. Kebetulan ada bantuan dari tim penggerak PKK provinsi juga melalui dana BKK. Iya, baik anggaran BKK dari tim penggerak PKK provinsi dan juga dari anggaran kabupaten. Iya, sehingga ibu hamil juga menjadi sasaran kita. Kemudian lansia juga kita sasar. Kenapa lansia? Karena dari segi usia. Ya kan, dengan pandemi ini kan melihat dari seluruh faktor ya, baik anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia yang rentan, apalagi yang ada penyakit penyertanya ini. Nah ini yang perlu harus kita perhatikan dengan baik. Jadi program-program refusing tadi itu untuk tepat sasaran kepada mensupport empat Pokja yang tentang kesehatan terutama pandemi. Jadi memberikan support kepada ibu hamil, kepada bayi balita, kemudian orang tua lansia juga ya Bu. Supaya ini tepat sasaran kan. Karena refusing juga nggak mudah kan kalau merubah anggaran yang sudah ditetapkan karena ada pandemi, akhirnya supaya tepat sasaran juga perlu pemikiran mana yang ini betul-betul ada ya, saya kira tidak mudah juga sekedar merubah apa yang harus dilakukan supaya bisa bermanfaat. Iya, karena sesuai dengan arahan juga bahwa ketika ini ada dana refocusing, kalau kita tidak tepat pada sasaran itu salah karena nanti salah aturan. Ketika ini dana dipakai tapi tidak pas sama aturan itu menyalahkan juga. Baik. Saya menarik Bu, nanti terutama terhadap kesehatan karena memang pandemi terlebih terkait dengan masalah balita. Saya dapat info Gianyar luar biasa upayanya menekan stunting. Ini apresiasinya sangat luar biasa, bahkan sampai tingkat nasional. Tapi nanti kita lanjutkan setelah ini ya Bu Surya ya. Baik saudara, kita ingin mengetahui tentang stunting di Gianyar bagaimana dan apa upaya yang dilakukan oleh tim penggerak PKK dikomandoi dengan Ibu Surya, tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.